Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semuanya. Ketemu kembali dengan saya 78 Farm Jogja. Nah, kali ini saya mau sedikit banyak cerita. Kok sedikit banyak ya? Sedikit tapi banyak. Mengenai teman-teman. Mengenai internal kandang. Terkhusus mengenai permasalahan-permasalahan apa sih yang menyangkut soal SDM atau tenaga kerja di kandang. Nah, karena bagi saya peternakan khususnya kambing domba itu masalah pertama itu ada di pakan. Soal pakan sudah sering sekali saya liput teman-teman. Yang kedua soal SDM, soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini seringkali menjadi hal yang memusingkan bagi pemilik peternakan. Ini saya coba kupas ya teman-teman. Saya coba kupas apa sih masalah-masalahnya dari pertama kali buka sampai nanti running ya. Oke. Dari pertama kali buka gini teman-teman. Biasanya yang timbul dari tenaga kerja itu, masalah yang timbul itu adalah sok pintar. Nah, terlebih apabila teman-teman punya tenaga kerja yang memang sudah punya ternak, jadi punya karyawan dan punya ternak di rumah. Ini seringkali teman-teman akan ketemu kasus di mana apa yang teman-teman inginkan karena sudah belajar dari banyak peternak-peternak modern, ini berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh anak kandang. Nah, terkadang anak kandang yang ngurusi kandang itu maunya ya action sesuai kemauannya dia. Nah, jadi lebih banyak nanti ownernya itu malah digurui. Kadang ada baiknya ketika itu benar, tapi kadang menjadi kurang bagus ketika yang dominan itu anak kandangnya. Nah, akhirnya pemilik modal, pemilik usaha mau nggak mau hanya tinggal ngikutin, karena takut kalau nanti nggak ngikutin maunya anak kandang, nanti dia keluar. Kalau keluar siapa yang mau ngurusin? Nah, sedangkan anak kandang ini kan tentu saja ada sisi niat kecil untuk nyeting tempat usahanya itu ya sesuai kemauannya dia. Gitu, sesuai kemauannya dia. Jadi ketika diajak maju, besarin aset segala macam, ada aja nanti ininya alasannya. Wah jangan, nggak usah gede-gede, nggak usah ternaknya, wah nggak usah nanam lahan, nggak usah nanam pakan, segala macam, ngarit di sekitar aja ada segala macam. Giliran nanti populasinya bengkak, berat. Mereka endingnya ngeluh, wah bos, ngaritnya tambah jauh, cari pakannya susah. Nah itu satu, sok pintar. Yang kedua, nggak jujur ini banget teman-teman, global banget lah. Entah itu dari ngurupsi waktu, entah itu nanti ada permainan dengan supplier, entah itu apa ya, banyak hal. Nah, terkadang ketemu memang pemilik usaha peternakan yang terlalu baik hati. Jadi nggak apa-apa lah, toh cuma untuk karyawanku gitu. Cuman tidak bisa dilanjutkan kalau sudah hal seperti itu teman-teman. Karena itu memang nanti ada bibit-bibit yang nggak positif. Jadi mereka berusaha nanti cari cuan di
celahnya usaha yang dijalankan itu nggak jujur ya. Terus males ini bener-bener repot lah urusannya. Kalau teman-teman punya karyawan yang males itu udah repot. Disuruh apa, oh ya nanti bos, disuruh wah kemarin udah, disuruh gini, wah capek bos, wah kan gitu. Males teman, males. Terus ada lagi nggak mau inisiatif. Nggak mau inisiatif ini juga nanti mempengaruhi maju mundurnya usaha. Terkadang ada karyawan yang memang secara keilmuannya itu masih belum mumpuni, tapi dia mau belajar. Nah, kalau mau belajar itu bagus. Tapi ada juga yang nggak mau belajar. Ya pokoknya gitu aja gitu, monoton. Habis monoton, kreativitasnya, inisiatifnya nggak pernah diasah. Jadi semua hanya nunggu perintah dari pemilik usaha. Nah, ini yang agak berat teman-teman. Karena teman-teman ini harus punya kru yang punya inisiatif positif. Misalnya inisiatif positif itu, Pak, yang lahan sana kayaknya pertumbuhan pakannya kurang. Gimana kalau kita pupuk? Nah, ini satu inisiatif. Terus kemudian, Pak, yang di kandang sebelah sana sepertinya kandangnya mulai rusak. Yuk kita betulin. Nah, ini salah satu inisiatif. Pak, yang di sebelah sana dombanya bulunya, rambutnya sudah terlalu lebat. Boleh nggak saya kapan waktu saya agendakan nyukur? Nah, ini inisiatif. Pak, ini cempenya sudah kebanyakan. Boleh nggak dibuatkan kandang khusus cempe? Ini inisiatif. Nah, beragam sekali. Dan inisiatif ini sangat membantu nanti, sangat membantu pemilik usaha supaya usahanya tambah maju. Tanpa inisiatif, tanpa bantuan ide-ide dari kru, itu berat teman-teman, berat. Karena mau nggak mau pemilik usaha harus mikir sendiri. Nah, kalau mikir sendiri ini nanti progresnya nggak sesuai harapan lah. Terus apalagi ya penyakit lainnya itu sebentar. Penyakit lainnya itu tidak bisa menyimpan rahasia. Tidak bisa menyimpan rahasia artinya, oke, kru nanti pasti akan berhubungan dengan banyak pihak. Rekan-rekan pemilik usaha pasti akan punya kenalan banyak-banyak peternak-peternak. Nah ini ternyata krunya teman-teman ini tidak bisa menyimpan rahasia. Baik itu rahasia yang ada di dalam soal peternakannya maupun hal-hal yang sedang terjadi sama pemilik usahanya. Ini nggak sip teman-teman, nggak sip. Yang nggak sip lagi, terkadang ada beberapa obrolan penting soal kemajuan, rencana kemajuan kandangnya. Ini yang belum sudah diumbar ke yang lain. Jadi yang lain sudah bisa nyium, oh ini peternakan ini nanti arahnya seperti ini, oh dia sedang seperti ini, oh dia sedang kerepotan cari. Oke. Kalau bahasa Jawa itu ya nek ono kurange ya dipendem jero. Kalau ada kekurangannya ya dikubur dalam-dalam lah. Saatnya internal itu disolidkan. Ketika sudah solid maka pasti progresnya bagus. Nah, kemudian idealnya gini teman-teman. Kadang kita cari tenaga kasar itu kan nggak mudah ya. Kadang tenaga kasar itu kita carinya nggak mudah. Lebih mudah kita nyari para calon pekerja yang maunya kerjanya alus-alusan.
Pasti teman-teman ngalami yang namanya cari tenaga untuk anak kandang gitu, berat. Cari tenaga untuk anak kandang itu berat. Padahal loh, gajinya konsisten, upahnya konsisten, lebih enak, lebih enak. Pemilik usaha ini kan nggak mungkin nggak memberikan upah secara teratur. Nah, hanya saja pemilik usaha peternakan ini baru bisa memberikan upah secara teratur ketika dia punya income teratur, teman-teman. Nah, income teratur ini harus disupport sama kru yang menjalankan aktivitas peternakannya secara baik. Nah, itu akhirnya saling sinergi lah, saling sinergi. Nah, ada satu lagi teman-teman, ini sambil saya ingat-ingat ya, apa sih masalah-masalah terbesar di kru anak kandang itu? Salah satunya teledor itu contoh kasusnya. Naruh alat-alat kerja sembarangan, naruh sabit ya sembarangan, naruh cangkul ya sembarangan, naruh ember tempat minum ya sembarangan, berantakan segala macam. Akhirnya pemilik usaha, lah kemarin perasaan dibeliin sabit baru, arit baru kok hilang, kok udah hilang. Wah, nggak tahu loh kemarin bawang arit, wah naruhnya di mana? Nah, memang arit harganya 100.000. Tapi kalau permasalahan utamanya soal keteledoran itu tidak diobati, ya maka akan hilang terus aritnya. Oh, buka pakan konsentrat gitu, yang harusnya segera ditutup, oh ya tidak ditutup-tutup. Akhirnya malah dihinggapi lalat segala macam konsentratnya. Nah, ya kan? Yang saatnya nyusoni cempe yang barusan pada lahir segala macam karena kondisinya agak lemah, belum bisa nyusoni sendiri, lupa. Nah, teledor. Nah, teledor ini biasanya nanti juga diikuti dengan kurang terbiasa menjaga kebersihan. Jadi ya kandangnya terlihat kumuh, kambing dombanya terlihat buluk. Nah, ini teman-teman. Jadi soal kebersihan itu menjadi salah satu yang utama ya di peternakan kambing domba. Jadi ketika kandangnya bersih, ternaknya bersih, tempat lahan pakannya juga teratur, terawat, bersih. Nah, maka akan termanajemen dengan baik. Nyari-nyari apapun soal keteledorannya pasti bisa dikurangi. Ketika rutin bersih-bersih, loh ini kok ada obat yang tergeletak di sini. Nah, kemudian dibalikan ke tempat obat. Oh, ini kok ada tali kambing yang cuman geletak. Akhirnya diambil ditaruh di tempat tali untuk nali kambing, bawa keluar masuk kambing gitu. Nah, ini permasalahan anak kandang memang macam-macam teman-teman. Ada lagi teman-teman. Ini nambah-nambah lagi ya, karena sambil ingat-ingat. ada beberapa kru kandang yang punya hobi teman-teman. Hobinya beragam ya. Bos, saya mau minta izin. Wah, saya diajak teman mancing gitu. Aduh, wah ini saya harus berangkat. Saya diajak teman untuk goes gitu. Saya diajak teman untuk ngetrail gitu. Aduh, ada lagi yang berat lagi teman-teman. Hobi yang berat lagi. Hobinya adalah hobi kasbon. Hobinya hobi kasbon. Wah, kalau di kami di 78 Farm Jogja tidak ada yang namanya kasbon. Tidak ada. Baik itu kasbon kepada saya selaku pemilik usaha maupun kasbon kepada sesama
karyawan itu saya larang. Tapi saya berkomitmen teman-teman. Saya berkomitmen bahwa ketika hari gajian itu upahnya selalu ready. Kalau di tempat kami gajiannya setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu saya harus nyiapin upahnya kru kandang. Itu konsekuensinya. Nah, ketika saya harus komitmen nyiapin upah yang tidak pernah meleset pemberiannya, saya berani ngomong kepada kru, tidak boleh kasbon, nggak boleh kasbon. Nah, karena kasbon ini nanti kalau dibiasakan seolah-olah pemilik usaha ini selalu ada duit terus yang nganggur. Padahal aslinya enggak. Duit ada, tapi kan posisinya oh ini untuk keperluan ini, oh ini untuk bayar konsentrat, oh ini untuk beli kambing domba buntingan, oh ini nanti untuk sewa lahan, oh ini untuk beli bibit pakan, ini nanti untuk betulin kandang, untuk bayar listrik. Nah, banyak banget teman-teman kebutuhan yang harus dipenuhi pemilik usaha peternakan itu banyak sekali. Nah, jangan dibiasakan yang namanya ngasih kasbonan. Nah, saya pun benar-benar cerewet kepada kru saya, karyawan-karyawan utama itu. Saya cerewetnya gini, harus berani menyisihkan untuk bayar BPJS. Jadi kalau ada apa-apa soal kesehatan kru atau kesehatan keluarga, ekonomi mereka itu tidak goyah. Nah, karena ini yang biasanya pengeluaran tak terduga, jumlahnya pun juga tidak bisa dipastikan soal kesehatan itu, soal merawat kesehatan. Nah, ini beberapa permasalahan mengenai karyawan. Iya, kemarin ada yang tanya gini, Mas, nanti kalau karyawan saya itu pinter terus dia buka sendiri, masalah dong bagi saya. Nah, memang ada beberapa teman peternak yang menganggap itu masalah, tapi bagi saya, masalah itu harus saya solusikan supaya kita tetap win-win lah. Jadi kalau ada karyawan yang mau mandiri, itu saya tidak pernah gendoli. Gendoli itu apa ya? Nah, gendoli itu mencegahnya. Itu tidak pernah mencegahnya untuk mandiri. Kalau dia di rumah juga mau ternak kambing, ya saya ajak omong-omong baik-baik. Wes, melihara kambingku saja. Kuatnya berapa? Lahan pakannya kuatnya untuk berapa ekor? Oh mas, lahan pakannya kuat untuk 10 ekor, ya udah tak titipin 10 ekor. Lahan pakannya cuma kuat untuk 5 ekor, ya udah 5 ekor dulu. Sambil kita cari lahan pakan baru supaya nanti ternaknya pun bertambah. Karena memang harus menentukan seberapa sih standarnya kalau dibagi, kalau kita nitip ke karyawan yang mau mandiri, sehingga pendapatannya karyawan itu bisa stabil sesuai pas dia kerja di kandang dulu gitu. Oh ternyata harus 12 ekor, oh ternyata cukup 8 ekor. Nah kan gitu. Jadi intinya dia bekerja tidak hadir di kandang, tapi mereka bekerja tetap untuk kita di rumah mereka. Nah nanti kita suatu saat ada pekerjaan dadaan kan kita tinggal manggil, Lek, ke kandang ya, soalnya mau ada pekerjaan ini paling cuma 2 hari. Oh iya siapa? Kandang. Habis itu mereka pulang. Nah, ngurusi yang di rumah, ngurusi sawah mereka, kebun mereka, kolam mereka kan gitu. Nah, teman-teman, ini seputaran permasalahan mengenai anak kandang. Sebenarnya masih banyak lagi lah,
Nanti kalau sudah ketemu beberapa yang lain, saya buat video yang kedua teman-teman, mengenai permasalahan anak kandang, ABK atau kru kandang atau karyawan kandang gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video-video kami. Bagi teman-teman yang mau lebih mantep dengan anak kandangnya, ini monggo kalau mau menitipkan calon anak kandangnya atau menitipkan kru kandangnya ke kami untuk belajar bareng, bekerja bareng di tempat kami. Kami biasanya akan gembleng fisiknya, gembleng skillnya, sehingga nanti anak-anak kandang ini mumpuni. Ketika sudah mumpuni, tinggal menselaraskan dengan apa yang dimaui oleh pemilik usaha. Nah, kalau magang di kandang kami 1 bulan teman-teman, 1 bulan. Kalau bawa makan sendiri, bisa untuk nyukupi 3 kali makan sehari, itu tidak ada biayanya magangnya. Tapi kalau tidak punya atau tidak mampu menyukupi makan sendiri dan memutuskan untuk ikut makan di kandang kami, itu setiap kali makan saya kenai biaya 10.000, karena kami juga pakai catering. Jadi sehari 30.000 kali 30 hari ya 900.000. Itu untuk biaya ganti makan. Makanya porsi jumbo, porsi jumbo. Menunya berganti-ganti terus teman-teman. Nah, monggo silahkan kalau teman-teman mau menggembleng mentalitas dan skillnya calon anak kandang, bisa dikirim ke 78 Farm Jogja. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia untuk menyaksikan video-video kami. Mohon supportnya untuk like, subscribe, share, komen video-video kami. Kalau sekiranya video kami ini memang dirasa bermanfaat, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya berusaha semaksimal mungkin menjawab semua komentar yang ada di video-video saya. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua.